Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Munawwaroh. Saya akan meresum buku dengan judul Sejarah Intelektual oleh Leo Agung S. Jadi dalam buku ini dijelaskan di bab 1 bahwa munculnya sejarah intelektual yaitu berbagai dimensi sejarah umat manusia yang tercakup berbagai jenis subdisiplin sejarah dari politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di Prancis sekitar pertengahan abad ke-20 muncul penulisan sejarah tetapi tidak mendapat dukungan. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah intelektual merupakan latar belakang sosio-kultural para pemikir dengan tujuan mendapatkan faktor sosio-kultural yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, kita tidak mudah jatuh ke absolutisme atau determinisme. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan kebudayaan untuk dapat menginterpretasikan berbagai makna kata-kata sebagai simbol dari pikiran, ide, dan nilai. Sebagai contoh mengenai mitos Nini Roro Kidul sebagai cerita rakyat yang tercantum dalam Babad Tanah Jawi, Kunto Wijoyo tahun 2023 mengatakan bahwa sejarah intelektual dimulai dari teks karena tidak membatasi diri hanya pada pemikiran perorangan, melainkan juga pemikiran praktis dari sosiologi pengetahuan. Yang selanjutnya ideologi. Jadi pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata yaitu eidos yang artinya gagasan dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi merupakan sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Sedangkan dalam arti luas, ideologi merupakan pedoman normatif yang dipakai oleh suatu kelompok sebagai bentuk dasar, cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. De Trachy pada akhir abad ke-18 menciptakan kata ideologi untuk mendefinisikan sains tentang ide. Tujuan utamanya yaitu menawarkan perubahan melalui pemikiran normatif. Jadi, pengertian ideologi merupakan seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis, bulat, dan utuh. Jadi, ideologi mengandung 3 hal, yaitu asumsi sebagai pandangan umum, yang kedua kaidah sebagai pedoman, dan organisasi ideologi sebagai belief, yang sistem yang mengandung unsur kepentingan. Fungsi ideologi salah satunya sebagai dasar dan kerangka bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ideologi ada 3, yaitu dimensi realita mencerminkan gagasan yang hidup dalam masyarakat, idealis memiliki cita-cita yang tahan uji, dan fleksibilitas dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Yang selanjutnya aspek-aspek negatif ideologi, salah satunya ideologi digunakan untuk mempertahankan kepentingan secara sepihak, sebagai contohnya yaitu komunis. Yang selanjutnya di bab 2 yaitu feodalisme dan ideologi tradisional. Jadi feodalisme itu orang menafsirkan feodalisme dalam berbagai pengertian. Dalam kamus orang-orang Marxis, yaitu feodalisme diartikan sebagai tingkatan yang lebih maju dari perkembangan masyarakat budak. Feodalisme merupakan suatu sistem politik dan militer yang merupakan dasar bagi pemerintahan lokal, keadilan, perbuatan undang-undang, angkatan perang, dan seluruh kekuasaan eksekutif. Feodalisme berasal dari freudum atau fief yang berarti barang yang dipinjamkan dan biasanya berupa tanah yang umumnya berasal dari raja. Salah satu tanah yang dipinjamkan kepada pegawai, keluarga raja, dan kaum biarawan. Yang selanjutnya aturan pokok sistem feodal. Menurut teori yang berlaku di berbagai negara, raja dianggap sebagai tuan tanah besar atau overlord yang memiliki tanah luas dalam wilayah kerajaannya. Raja meminjamkan tanah tersebut kepada penyewa tanah, dan yang terakhir menjadi vasalnya.
Sebagai imbalan, para vasal menyediakan segala keperluan bagi para raja seperti upeti, uang, tentara, dan pelayan. Selain itu, feodalisme di Eropa muncul pada abad ke-7 sejak tampilnya Karel Martel, dan pada abad ke-8 memberikan tanah pinjam kepada para bangsawan dan prajurit. Yang selanjutnya Manor. Dalam periode abad tengah, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-15, sebagian besar Eropa berwujud di desa dan sebagian besar penduduknya juga hidup di desa. Oleh karena itu, masyarakat abad tengah merupakan masyarakat petani dan manor adalah unit masyarakat petani yang terkecil. Lord, pengusaha manor adalah lord. Tugas utama seorang lord adalah memberikan perlindungan kepada orang-orangnya. Jika tugas ini gagal, maka ia akan kehilangan pengikut dan tanahnya. Biasanya lord menugaskan seseorang yang kedudukannya semacam hakim sekarang untuk mengelola manor. Ia bersama stafnya tinggal di kastil. Untuk berlindung dari serangan, di sekeliling kastil digali parit. Parit ini diberi jembatan yang dipasang dan dilepas. Seorang petani diwajibkan memberikan bantuan kepada lord, misalnya menyediakan uang tebusan apabila lordnya tertawan dalam peperangan, menyokong biaya perkawinan putri lord, menyokong biaya untuk perayaan putri lord, dan kerja untuk lord dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya perkembangan pemikiran modern di bab 3, yaitu yang pertama ada pemikiran John Locke, yaitu tahun 1132 sampai 1704. Jadi John Locke merupakan seorang filsuf pertama yang menghimpun secara terpadu gagasan dasar konstitusi demokratis, dan pemikirannya memancarkan pengaruh kuat kepada para tokoh Amerika Serikat. John Locke dilahirkan di Warrington, Inggris pada tahun 1632. Dia memperoleh pendidikan di Universitas Oxford. John Locke memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1656 dan gelar sarjana penuh pada tahun 1658. Buku pertama yang membuat ia terkenal yaitu An Essay Concerning Human Understanding, esai tentang saling pengertian manusia, terbit pada tahun 1689. Dalam buku ini dikemukakan asal-usul hakikat dan keterbatasan pengetahuan manusia. Yang selanjutnya, John Locke mengemukakan konsep res politica dalam bukunya To Treason Civil Government pada tahun 1690, yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris, serta membenarkan revolusi gemilang tahun 1688, The Glorious Revolution of 1688, yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Dan menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan yang terpisah satu sama yang lain, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu membuat peraturan dan undang-undang, eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang, dan federatif, yaitu untuk menjaga keamanan negara. Yang selanjutnya pemikiran Montesquieu, yaitu tahun 1689 sampai 1755. Ia lahir di Paris, Prancis. Ia merupakan seorang ahli hukum, negarawan, dan ahli pasti. Dalam hasil pemikiran Montesquieu, terdapat banyak faktor yang menentukan, yaitu jenis, bentuk pemerintahan, bersifat geografis, peradaban, dan agama. Res politica merupakan ide pokok dalam demokrasi barat pada abad ke-17 dan ke-18 yang berkembang di Eropa. Res politica mengajarkan bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan konsep John Locke lebih
jauh dalam bukunya The Spirit of Law yang ditulisnya setelah dia melihat sifat despotis, yaitu sewenang-wenang dari raja-raja Bourbon di Prancis. Yang selanjutnya pemikiran Voltaire tahun 1694 sampai 1778. Voltaire merupakan seorang filsuf dan penulis Prancis yang berperan penting dalam gerakan pencerahan dalam pemikirannya. Ia menekankan kebebasan berpendapat, toleransi beragama, dan kebebasan kekuasaan. Ia mengancam dogma agama dan ketidakadilan sosial, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan reformasi hukum yang lebih manusiawi. Karya terkenalnya, Candide, mencerminkan refleksi terhadap absurditas kehidupan dan kritik terhadap optimisme yang tidak realistis. Pemikiran Voltaire tetap relevan dan menginspirasi gerakan progresif hingga saat ini. Yang selanjutnya pemikiran Jean-Jacques Rousseau, yaitu tahun 1712 sampai 1778, yaitu memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran politik dan pendidikan. Dalam karyanya, Kontak Sosial, ia mengusulkan bahwa individu harus menyerahkan hak-hak mereka kepada komunitas untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya kembali ke keadaan alamiah, di mana kebudayaan dianggap merusak sifat asli manusia. Selain itu, dalam Emil, ia mengadvokasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, menekankan pengembangan moral dan emosional. Pemikirannya terus mempengaruhi teori sosial dan pendidikan hingga saat ini. Yang selanjutnya di bab 4 ideologi modern. Jadi yang pertama liberalisme, yaitu merupakan suatu paham yang menghendaki adanya suatu kebebasan individu dalam segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun agama. Lahirnya liberalisme di Eropa pada abad ke-18, liberalisme muncul sebagai respon terhadap dominasi gereja dan monarki absolut, mengedepankan hak-hak sipil pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Yang selanjutnya kapitalisme. Jadi menurut sejarahnya berkembang sebagai suatu bagian dari gerakan besar individualisme, kapitalisme berkembang di Inggris sekitar abad ke-18 yang menjalar ke Eropa dan Amerika, yang akhirnya melanda ke seluruh dunia. Salah satu pengertian kapitalisme menurut Insinyur Soekarno tahun 1985 mengatakan jika kapitalisme merupakan suatu sistem pergaulan yang muncul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dan alat-alat produksi. Adapun salah satu ciri kapitalisme yaitu keuntungan atau profit. Perekonomian kapitalis memberikan lebih banyak kesempatan untuk meraih keuntungan karena perekonomian kapitalis dijamin adanya 3 kebebasan, yaitu kebebasan berdagang, kebebasan hak pemilikan, dan hak kebebasan mengadakan kontrak. Yang selanjutnya imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti memerintah. Kemudian berubah menjadi hak memerintah, terjadi perubahan lagi menjadi daerah di mana kekuasaan memerintah itu dilakukan. Dengan ini, maka imperium selalu dihubungkan dengan kekuasaan dunia. Salah satu pengertian imperialisme menurut T. Parker Moon mengatakan jika imperialisme merupakan nafsu suatu bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni karena dorongan idealisme dan avanturisme. Yang selanjutnya di bab 5 perkembangan ideologi modern. Yang pertama yaitu nasionalisme, berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris dan nati dalam bahasa Belanda yang berarti bangsa. Salah satu tokoh ahli pengertian nasionalisme yaitu Kohn 1986 mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.
Nasionalisme dalam arti modern muncul pertama kali di Eropa pada abad ke-18. Lahirnya nasionalisme ini karena terbentuknya negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor objektif, salah satunya yaitu bahasa. Yang selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi yaitu prinsip res politica yang membagi 3 kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi di Indonesia ada semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam mekanisme kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR yang merupakan sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Yang selanjutnya sosialisme. Jadi muncul pada abad ke-17 pertama kali dipakai pada tahun 1827. Dalam suatu majalah perkoperasian, salah satu pengertian sosialisme menurut para ahli yaitu Teuku Mairudi tahun 1993 mengatakan bahwa sosialisme merupakan paham yang beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan individu. Terdapat ketimpangan sosial bahwa sosialisme sudah ada sejak lama, yaitu sejak peradaban Romawi. Berarti sosialisme sudah setua peradaban Barat. Yang selanjutnya komunisme. Komunisme awalnya mengandung 2 pengertian, yaitu ada hubungannya dengan komune, kemudian kedua komunis menunjukkan hak milik. Dalam perkembangannya, komunis diartikan sebagai suatu gerakan yang berdasarkan pada Marxisme, Leninisme. Yang selanjutnya fasisme merupakan pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh suatu kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Di Eropa, Italia adalah negara pertama yang menjadi fasis 1922 dan di Jerman 1933 dan di Spanyol 1936. Yang selanjutnya di bab 6 peradaban Barat dan Timur. Jadi, di peradaban Barat merupakan sekumpulan konsep famahim tentang kehidupan. Menurut ideologi Barat yaitu kapitalisme, peradaban ini mencengkeram dunia sejak abad ke-18 sampai abad ke-21. Ini salah satu ciri pokok peradaban Barat yaitu pragmatis. Peradaban Barat tidak hanya ditemukan di Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, melainkan juga di belahan dunia lain. Perkembangan teknologi yang berasal dari Barat, seringkali teknologi dikaitkan dengan ide kebarat-baratan atau Western. Contohnya seperti demokrasi, freedom, dan pergaulan bebas. Yang selanjutnya peradaban Timur. Jadi, peradaban tertua di dunia timur itu sekitar 4000 sebelum Masehi. Dan dalam peradaban ini telah ditemukan banyak kemajuan, salah satunya contoh ilmu matematika, pertama kali ditemukan di negeri ini. Selanjutnya muncul handasah dan astronomi. Jadi, terdapat 3 aliran kebudayaan timur yaitu Konfusianisme, yaitu suatu humanisme dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia, dan Buddhisme, yaitu suatu jawaban terhadap persoalan penderitaan manusia, dan yang ketiga Islam. Ketiga aliran ini telah mempengaruhi seluruh Asia lebih dari 2000 tahun. Ketika ini juga mengilhami sistem pendidikan, seni, dan sastra. Dan selanjutnya di bab terakhir yaitu bab 7, perkembangan Imtek dan pengaruhnya. Jadi pengembangan Imtek di Indonesia yaitu peradaban bangsa dan masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan didasari akan berhadapan dengan situasi seperti cloning. Terdapat 4 nilai luhur pembangunan Imtek nasional, yaitu yang pertama, visionary, yaitu pembangunan Imtek memberikan solusi strategis dan jangka panjang. Yang selanjutnya,
accountable, yaitu penerapan IMTEK harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan lingkungan. Yang selanjutnya inovatif, yaitu berasal dari kata innovare yang berarti temuan baru yang bermanfaat. Yang selanjutnya excellent, yaitu keseluruhan tanpa pembangunan IPTEK mulai fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang selanjutnya dampak perkembangan IMTEK di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Dalam penyediaan pangan karena adanya pendidikan, peneliti, dan pengembangan di bidang pertanian. Yang selanjutnya dampak IMTEK di era globalisasi. Dampak positifnya memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dan dampak negatifnya mempengaruhi pola pikir, hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Dan yang selanjutnya dampak perkembangan terhadap kehidupan manusia dan sistem pendidikan. Jadi, menurut Shaudi Sukmadinata tahun 1997 menyatakan jika sebenarnya sejak dulu teknologi itu sudah ada. Pada zaman dulu memecahkan kemiri menggunakan batu dan kurikulum sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan. Jadi menurut Wardiman 1996 menyatakan jika pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kreativitas, etos kerja, dan wawasan keunggulan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.